Anda yang merayakannya. Saya Kak Ros, yang menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Ada Daniel di pojok sana yang juga menemani kita hari ini dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu ya. Tentunya salah satunya adalah kuasa hukum dari Paula. Apa kabar Mas? Terima kasih sudah hadir. Kita akan bertanya lebih detail begitu ya. Apa sih materi yang menjadi keberatan dari pihak Paula kemarin mengajukan laporan ke Komisi Yudisial gitu, terhadap putusan gugatan perceraian yang diajukan oleh Mbak Imbong terhadap dirinya yang sudah ada tuh putusannya ya. Tapi nanti kita kebocoran dulu yuk untuk membahas apa sih yang terjadi akhir-akhir ini yang baru, berita yang kita highlight. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini singkat aja ya, kabar bahagia. Brandon Salim kemarin itu melangsungkan pernikahannya dengan istrinya yang bernama Dika Himawan. Setelah menjalin hubungan dari tahun 2022 ya kan, pertemuannya. Nah aku tuh tanya kemarin detail pertemuannya karena aku agak lupa. Kita pernah mengundang pasangan ini ya, berdua ya. Terus kita lihat seperti apa sih momen pernikahannya berikut ini. Oke, ini kental tradisi Tionghoa begitu ya. Ada banyak juga tamu-tamu yang hadir. Ini diselenggarakannya di mana? Jakarta Convention. Hey, ngobrol sendiri berdua ya. Pernikahannya di mana? Pernikahannya di Jakarta Convention. Oh ya, Jakarta Convention. Aku tanya soalnya aku kan nggak diundang. Oke baik, ini 8 potret pernikahan Brandon Salim dan Dika Himawan kental nuansa Tionghoa. Nah cuman ya biasa ya ketika ada pernikahan ini kan berita bahagia, selamat ya selamat, tapi buat Brandon, buat Dika, selamat juga buat Ferry Salim ya, udah mantu. Tapi yang namanya pernikahan kan orang jadi kepo pengen tahu kayak apa. Karena kita pernah undang waktu itu di tahun 2022 waktu 23 ya, waktu Brandon itu datang ke kawinannya siapa? Kevin Sanjaya yang di mana tuh di Paris. Itu yang di apalah itu kan mewah sekali gitu kan. Kita tanya, Brandon kamu pengen juga nggak kawinannya semewah itu di luar negeri, tamu-tamunya diterbangkan dari Indonesia menuju ke Perancis gitu. Dia bilang enggak, dia mau yang sederhana aja. Tapi dia selalu mengupdate tuh proses menuju ke pernikahannya kan. Nah sekarang kita lihat aja langsung komentar netizennya yang kepo berikut ini. Tanya, Brandon dancer IMB bukan astaga. Hey, Brandon Salim ya kan. Aduh, yang berikutnya ada lagi. Yang ceweknya kayak nggak pakai make up. Ya kalau zaman sekarang tuh emang gitu kan, flawless ya, flawless. Yang berikutnya, kok jadi biasa aja pengantinnya padahal cantik orangnya. Yang berikutnya, woi Dika Himawan gue cantik itu salah hairdo aja. Yang berikut, serius Brandon Salim keras aku waktu kecil udah nikah katanya gitu. Iya, Brandon udah nggak kecil lagi. Dika gimana rasanya berhasil jadi mantunya Ferry Salim? Seru pasti ya. Yang berikut ada lagi, kalau Angga udah nikah terus Brandon udah nikah terus gue sama siapa? Inilah ya, karena kita ngikutin perkembangan dari kecil sampai nikah, sampai punya anak, tapi aku tetap segini-segini aja. Oke, langsung kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ada kuasa hukumnya Paula, ada Bang Alfon Kurnia. Kita lihat dulu profil kasusnya berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan Bang Alfon, ini kuasa hukumnya Paula. Apa kabar Bang? Kita ketemu lagi ya. Alhamdulillah, minal aidin wal faizin ya. Minal aidin wal faizin. Ada artikelnya, Paula sambangi Komisi Yudisial buntut disebut istri durhaka. Begitu ya. Tapi pertama-tama kita mau nanya dulu sama Bang Alfon nih, karena aku juga belum ketemu sama Paula. Ketika akhirnya dapat kan putusannya dikirimnya melalui dalam bentuk PDF gitu kan ya. Hasil putusannya? Ekord ya. Pengadilan melalui elektron. Seperti apa reaksi Paula ketika membaca hasil putusan? Ya sebenarnya sih biasa-biasa aja. Sebenarnya biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Tapi kan yang menjadi luar biasa kan ketika itu di konferensi pers kan sama hakim gitu kan. Oh oke. Dan kemudian isi dari putusan itu disebutkan. Nah, yang itu sebenarnya menjadi luar biasa. Luar biasa itu karena juga komentar dari netizen. Nggak tahu apakah itu memang diamplifikasi gitu kan oleh orang gitu ya atau tidak. Tapi kelihatan tuh sangat sistematis sebenarnya mengamplifikasi, dalam artian ada semacam menaikkan gitu kan isu-isu itu sebenarnya. Ini ada muncul dugaan seolah-olah ini sistematis gitu, melihatnya dari beberapa kejadian pastinya. Kejadian ada apa saja? Ada indikator. Indikatornya kalau boleh tahu apa saja? Satu. Ya indikatornya begini gitu kan, ketika itu di konferensi pers kan. Gitu Satu kan. di konferensi, ada konferensi. Pertanyaannya gitu kan, apa kepentingannya? Kan Paula sama Mbak Em kan biasa-biasa aja, orang biasa, warga negara Indonesia biasa. Dan kemudian orang juga bercerai juga. Orang bermasalah rumah tangga itu hal yang biasa, kan begitu kan? Nah, kemudian itu bukan suatu kejadian yang luar biasa yang perlu untuk di konferensi pers yang dijelaskan oleh suatu peradilan.
Oke, baiklah. Kan Jadi itu satu. itu satu, apalagi? Kemudian yang kedua, Heeh. dan kemudian setelah itu kan muncul nih kan kayak TikTok kayak macam-macam gitu, dan kemudian banyak pembahasan. Dan Oh. situ kan ada perdebatan-perdebatan masing-masing gitu kan. Oh iya, seputar apa nih tema yang kalau dilihat tema yang kemudian itu banyak salah datang? satunya tadi yang dibilang bahwa itu adalah istri durhaka, itu kemudian perselingkuhan, gitu dan macam-macam. Padahal ya itu kan di dalam putusan tidak ada. Ah, gimana? Di dalam putusan itu nggak ada kata-kata perselingkuhan, orang ketiga juga tidak ada. Gitu, tetapi itu diungkapkan pada konferensi pers. Nah, itu jadi problem. Mbak kaget kan? Kaget, Nah, ya. itu dia makanya. Nah, jadi kita lihatlah dalam putusan dan kemudian kok munculnya begini. Kemudian ini diambil, kemudian di-spill satu-satu dan itu direspon. Ini sistematis ya? Iya, Iya kan? ada dugaannya jadinya seperti itu. Iya, enggak, itu faktanya sistematis. Oh, faktanya sistematis. Kalau misalnya kita menilai itu hipotesis, bisa benar, bisa salah. Iya. Kan begitu Karena kan? aku nggak lihat putusannya Karena ya. tidak tahu Iya, kan. iya. Nah, jadi kita melihat secara objektif ya, walaupun dalam keterangan yang subjektif dari saya gitu Iya, ya. iya. Nah, dari situ kita bisa melihat apakah perbuatan itu benar atau tidak. Nah, itu yang kita laporkan. Oh, jadi gitu. aku jadi kepo gitu ya. Sebenarnya apakah di dalam putusan itu memang secara detail seperti yang di press conference kan itu, bahwa kan ini kan kalau biasa kalau hakim secara umum akan menjelaskannya adalah bahwa kegugatan dari penggugat itu terbukti sehingga dikabulkan gitu gugatannya. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh ngomong gitu. Nggak boleh. Walaupun orang yang mempunyai kapasitas untuk itu, dia hanya boleh untuk menjelaskan persoalan prosedur. Kalau udah masuk ke pokok kepada pertimbangan hukum, apalagi bilang begitu ya, misalnya, yang sebenarnya tidak ada, tetapi menjadi ada gitu kan, itu dapat diduga atau patut diduga adanya pelanggaran kode etik. Nah, itu makanya kita laporin. Nah, sekarang begini. Putusan itu sebenarnya tuh hanya boleh orang yang itu, karena Orang yang berkaitan yang berkaitan ya, kan gitu ya. Khusus dibilang ini ya. Nah, oleh sebab itu makanya hakim tidak boleh spill. Tidak boleh. Tidak boleh gitu kan. Oke. Nah, kemudian ketika dia sudah men-spill, itu menjadi problem. Nah, kerahasiaan yang ada pada pihak, khususnya dalam artian ini dalam peradilan agama yang tertutup gitu ya, itu akan terbuka. Nah, pada saat dia mempublis, maksudnya ada peradilan gitu, itu adalah bentuk akuntabilitas dan itu juga terjeda. Tujuan menjeda itu adalah untuk orang itu lupa bahwa ini sebenarnya putusan siapa, gitu. Dan itu pun sebenarnya akan dihilangkan namanya. Nama siapa yang Nama-nama yang para pihak dan kemudian Oke. nama-nama saksi dan macam-macam itu. Tujuannya adalah yang dibutuhkan itu adalah kaidah atau kaidah itu nilai-nilai yang bisa diambil dari putusan itu. bukan siapa yang Bukan berperkara. siapanya. Karena kalau misalnya kita berbicara tentang siapanya itu sangat subjektif. Oke. Jadi ada dua hal ya. Yang pertama adalah yang di press conference kan, yang dibilang orang ketiga itu terbukti begitu ya. Ada tulisan istri durhaka, nusyus. Apa sih namanya istilahnya nusyus? Itu tidak ada ditulis dalam putusan. Saya cuma mau bilang bahwa pada saat ini satu, pihak tiga itu tidak pernah ada disebut dalam putusan ya. Pihak ketiga tidak Ya. pernah disebut dalam putusan. Oke. Kemudian yang kedua, perselingkuhan itu juga tidak ada disebut gitu ya. Tidak ada disebut. Tetapi ada beberapa ukuran-ukuran berdasarkan dalil dari si pemohon gitu kan, dikatakan terbukti Oh, oke. gitu kan. Ada beberapa Sehingga dalil. dikategorikanlah tadi itu. Nusyus itu, oke. Nah, jadi yang sebenarnya yang kita pengen eksplorasi terkait dengan masalah ini adalah apakah memang boleh gitu kan. Walaupun nanti khusus untuk yang di pokok perkara itu akan kita challenge dalam banding. Nah, di dalam pokok perkara itu sebenarnya itu bersinggungan ada dua hal. Satu tentang kode etik, satu lagi tentang kekeliruan yang Mbak tanya tadi. Oke, Gitu ya. Soal kekeliruan itu lebih terkait dengan permasalahan satu. Apakah bukti itu ada bangku gitu kan? Itu sudah membuktikan itu adalah milik dari saya contohnya. Harus ada pendukung-pendukung yang lain kan. Dan kemudian begini, ada WhatsApp Mbak gitu ya, mengatakan si Atu jelek gitu kan, tapi tanpa dibuktikan tanpa melihat orangnya atau dibukti mana itu diambil, itu nggak ada gitu Konteksnya ya. ya, maksudnya Konteksnya konteks. gitu. Oke. Sehingga bukti-bukti itu menjadi valid dia, kan gitu kan. Nah, yang begitu-begitu itu akan ada di dalam banding. Tapi bagaimana dia mengambil dan Kesimpulan. memutuskan itu kesimpulan itu gitu kan, atau pada saat persidangan gitu kan, itu masuk kode etik gitu. Tapi itu nanti. Tapi kita lebih berbicara pada saat ini kan, apakah memang boleh Di press con kan. preskon satu. Kemudian yang kedua,
Itu sebenarnya pada saat putusan itu melalui ekor. Harusnya kalau semisal itu dibuka, saya nggak tahu apakah itu memang dibuka persidangan atau enggak, saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas itu pemohon ada di situ, pengacara ada di situ, penghakimnya ada di situ. Kami nggak kasih tahu, nggak tahu kami. Oh, nggak tahu kalau ekor Nggak ada. hari itu. Bukan ekornya, ada persidangan di situ. Kami nggak tahu, media itu nanya, bang nggak ini, enggak itu ekor nanti sore itu akan muncul. Oh iya. Oh Gitu. iya. Nggak soalnya hari itu pada saat putusan kita tahu itu hari putusan. Iya. Tetapi Muncul, kuasa kan? hukumnya Mbak Im dan hakimnya Itu ada, buka ada di sidang. hari itu. Iya. Ada sidangnya ya. Ya ada di situ kan dibuka Sementara itu. pihak Paula Kita dan nggak kuasa hukumnya tahu. nggak diberitahu. Nah itu tidak boleh Padahal juga. sidangnya ada, padahal keputusannya akan dikirim melalui ekor alias electronic court alias nggak perlu Pengadilan hadir. sidang. Nggak, memang Nggak tahu. Apanya nggak Nggak tahu? dikasih tahu kalau hari itu harus datang, boleh datang. Enggak, Sama nggak sekali ada nggak. kita. Atau ada permintaan dari pihak Nggak sana. tahu saya, itu kan kata maaf, Ya kata aku cuma saya. nanya. Nggak tahu ya. Ini mancing. Oke, baiklah. Nah, enggak, kita mau lihat dulu yang kemarin hakim humasnya ketika press con itu seperti apa yang ini menjadi salah satu keberatan karena dianggap menjadi melanggar kode etik begitu ya. Kita duga. Kita duga. Oke, kita lihat. Kita duga. Baik, nah aduh. Oke, ini aku nggak tahu ini kuasa hukumnya kita mau tanya, kita mau nanya-nanya aja. Ini kemarin ya berkaitan dengan tadi bahwa ada dugaan tentang masalah pertimbangan dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan bukti-bukti yang diajukan. Dari pihak Baim itu kan mengajukan banyak sekali, ada 78, 73 bukti gitu ya. Nah ini ada beberapa sebelum-sebelumnya juga ada nih ke-spill lah itu rekaman-rekaman obrolan dan lain sebagainya. Nah kita mau tanya, ini termasuk ini juga salah satu yang kemudian dikatakan bahwa ini ada obrolan yang konteksnya kita nggak tahu. Ya, kita lihat yang berikut. Ini salah satu yang beredar. Apakah ini juga bagian kalau Mas Alfon ngeliatin aku begitu amat. Mas Alfon melihat ini kan beredarnya bahkan sebelum persidangan. Apakah ya kita? Saya nggak tahu apa persidangan itu ada, saya nggak tahu. Nggak tahu. Tapi apakah ini juga dilihat sebagai bagian dari tadi sistematis bahwa ya ini Anda begini begitu. Ya beda ya, karena begini, kalau misalnya Mbak Vini bilang bahwa sebelumnya sudah beredar gitu ya, nah itu kan perlu dikonfirmasi apakah memang ini menjadi suatu alat bukti atau tidak, itu satu. Iya, jadi alat bukti nggak sih? Kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak ya, itu enggak. Enggak, maksudnya kayaknya enggak deh untuk saya tanggapi deh, Oke, karena kan baiklah. pokok persidangan. Jadi kan. no comment ya. Karena begini juga, apabila kita ingin jujur, atau kita menjadi seorang demokrat sejati itu mulai dari otak, kan gitu ya. Ketika itu dari otak sudah baik, diucapkan menjadi baik, kan gitu kan. Tapi kalau misalnya diucapkan hanya baik, tetapi dalam otak ada bermasalah, itu jadi bermasalah, kan gitu kan. Tapi sekarang kita cuma bilang ini kan untuk kepentingan anak-anak mereka kan, kan gitu ya. Itu yang jauh lebih penting kan. Visinya itu adalah bahwa meskipun berbeda rumah tinggal, gitu ya. Anak-anak itu mengetahui bahwa itu ada orang tuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Itu yang paling penting kan, kan gitu. Nah, oleh sebab itu makanya kami itu tidak pernah menanggapi apa yang ada untuk pokok perkara. Apa yang kami perdebatkan dalam persidangan tidak pernah kami bilang dalam ada setiap teman-teman itu bertanya, enggak, saya nggak mau gitu kan. Karena apa? Kalau kita menyatakan untuk kepentingan terbaik untuk anak, dan sejak itulah kita tidak berkomitmen, kita akan tidak menyampaikan apapun. Baik, Gitu ya? Ya. Clear ya? Clear. Ada lagi mau disampaikan nggak ya? Jadi intinya adalah Paula itu kemarin mengajukan pertimbangannya adalah ya karena untuk anak-anak begitu ya, jangan sampai ini menjadi jejak digital yang nanti dibaca oleh anak-anak dan menjadi beban mereka. Padahal ini kan masalah orang tuanya. Berkaitannya dengan hal satu, kenapa hal ini perlu di press conference-kan gitu kan? Kenapa yang mana? Hasil putusan atau yang dulu? Hasil putusan. Hasil putusan, gitu kan? Iya kan? Kenapa apa kepentingannya gitu? Padahal ini kan adalah sidang yang tertutup. Ya, oke, benar ya. Udah lah, ini manusia awam. Oke, yang berikutnya. Nggak awam, tetapi mungkin belum mendapatkan informasinya mungkin. Oke, tapi benar kan? Kurang lebih garis besarnya tadi salah satu keberatannya boleh ya. Dan satu lagi adalah mengenai ya pertimbangan berdasarkan bukti-bukti yang diambil oleh hakim. Pertimbangan hakim itu juga menjadi bukan. Beda, itu materi untuk banding ya. Oh, itu materi untuk banding. Materi untuk banding. Jadi yang diajukan ke Komisi Yudisial itu adalah
Jadi di situ kan kita melaporkan tentang dugaan pelanggaran terhadap kode etik perilaku gitu. Dan di situ kan ada namanya pedoman kode etik dan perilaku dari hakim sebenarnya di tahun 2009 itu. Nah ini prinsip-prinsip universal sebenarnya. Nah itu makanya dikatakan sebagai prinsip-prinsip Bangler. Seluruh hakim di dunia ketika itu merumuskan nilai-nilai apa yang sebenarnya harus ada ya, harus ada di dalam hakim. Apa contohnya? Satu berintegritas. 2 adil, 3 profesional, 4 kemudian tidak berpihak, 5 dan kemudian lupa saya lagi, ada 9 pokoknya gitu kan. Jadi yang dilanggar yang intinya, ya kita patut menduga itu terkait dengan permasalahan satu keadilan, profesionalitas, kemudian juga terkait dengan ketidakberpihakan dan macam-macam. Karena di situ soal kewajiban seorang hakim, walaupun dia mempunyai kewenangan untuk menyampaikan sesuatu gitu kan, itu hanya sekedar berbicara tentang prosedur. Oh, bukan isi. Oke, baiklah. Dan itu diatur ya? Itu ada diatur, tercantum di dalam kode etik pedoman perilaku itu gitu kan. Jadi makanya kita menduga gitu kan. Kami tidak bisa memastikan gitu kan. Oleh sebab itu makanya Komisi Yudisial itu akan memutuskan gitu, ada proses dia nantinya. Oke, baiklah. Yang berikutnya ini kemarin juga sempat beredar nih ada diwawancara dari kuasa hukumnya Mbak Im mengatakan ini terkait dengan hak asuh anak begitu ya. Atau gimana sih pokoknya statementnya menyebutnya adalah pengacara Mbak Im singgung penyakit serius Paula yang tidak bisa sembuh. Karena ini kan hasil putusan untuk hak asuh anak itu kan join kasih di 2 minggu. Ini sebenarnya ada banyak pertanyaan aku dari sepenggal statement-statement yang tersebar di luar sana ya. Kita lihat yang berikut aja dulu, kita mau tanya. Mana tayangannya tadi tuh? Oh nggak ada, oh iya. Dia tahu nggak Bang Alfa disebut bahwa katanya Paula sakit, ada artikelnya? Ada artikelnya lagi. Baca nih. Katanya Paula ada sakit yang tidak bisa disembuhkan sehingga makanya itu mempengaruhi putusan tentang hak asuh anak itu ya? Itu apa hanya kata-kataku aja nih? Paula sakit kritis. Emang iya ada sakit kritis dia? Kelihatan nggak dia sakit? Enggak sih, aku nggak tahu. Itu benar nggak? Ya, lihat aja tuh. Gimana? Pengacara Mbak Im singgung penyakit serius Paula tidak bisa Dia sembuh. kelihatan sakit nggak? Ya enggak. Ya udah. Kalaupun enggak, ini kan sudah tersebar nih tersebar penyakitnya. Ada statement ini yang kemudian tersebar, ya kan? Ya udah, tanya aja yang bersangkutan. Akan ada tindakan kayak yang dilakukan oleh pihak Paula? Ya sekarang beginilah ya, sebenarnya orang yang ngomong ya buktiin aja, kalau misalnya nggak ada ngapain juga gitu kan, dibuat apa menjadi suatu pertanyaan kan gitu. Kalau misalnya ditanya dalam materi persidangan kita nggak mau bilang. Gitu, ngapain juga sih gitu kan? Iya. Kan udah sepakat, tadi saya udah bilang gitu kan, untuk anaknya. Untuk anaknya. Gitu. Oke, baiklah. Jadi penting itu aja sebenarnya. Jadi karena kemarin juga kan Paula sempat bilang, gue kalau diburu-buruin aku udah lupa semua nih apa yang mau aku omongin ya. Oke, satu adalah bahwa Paula sendiri sudah sepakat, ya dia tidak ada masalah dengan putusan perceraian, memang ya udah memang kemauan bersama untuk berpisah begitu ya. Satu. Dua juga dia juga tidak menolak, artinya dia menerima juga bahwa hak asuh anak kemudian berdua begitu kan. Sebenarnya begini, memang waktu itu mereka ngomong sih ya. Nah, ya udahlah. Terkait dengan pengasuhan anak, ya coba kita ini kan untuk kepentingan anak gitu kan. Ya udah coba aja kita bareng-bareng mengasuhnya. Nah, tetapi tentang tata laksana atau cara untuk bisa mengasuhnya itu yang menjadi PR gitu kan. Itu aja sih. Ini masalah adalah satu, kenapa ini seolah-olah jadi kemudian ada indikasi dugaan sistematis, jadi kayak muncul lah itu tentang durhaka, perselingkuhan. Iya, jadi pertanyaan tuh, kenapa tuh? Ya aku nggak tahu ya. Iya, Mbak Penny lah tahu lah. Nanti aku tanya ya, aku telepon deh. Jangan menuju bintang tamu kita selanjutnya, ada Rora Fitri ya. Kita dulu profilnya berikutnya. Kita sudah bersama dengan Rora Fitri ya. Apa kabar Ibu Rora? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin. Maaf lahir batin, Mbak Ros. Ya ampun, saking karena kerja gitu aku sampai lupa ya kepada bintang tamu belum mengucapkan maaf lahir batin ya. Tadi aku datang ke studio ya, di depan udah tahu bintang tamu Roro nih ada mobil biru ya kan. Aku bisa bedain hijau sama biru ya. Dari jauh nih aku pikir apa harus matching gitu ya. Hijau ya. Ijo. Jadi ada berapa warna sih mobilnya?
Aku suka hijau, jadi hijau, putih, terus ada lagi buat operasional kantor. Oh, jadi ada 4 ya? Iya. Aku pikir setiap baju ganti warna mobilnya enggak ya? Oke, baiklah Roro Fitria duduk di sini seperti biasanya untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Maka pertanyaanku di jawabannya fitnah atau fakta, Roro. Oh, Iya. kamu kemarin sempat menyebutkan bahwa total pengeluaran anak kamu ya di usia 3 tahun itu sebulan itu sudah mencapai 150 juta. Enggak sih. Padahal waktu setahun aja itu keluar 35 juta. Fitnah atau fakta? Itu bukan. kurang benar, Kurang benar plus ya, Mbak? minus 100. Oh, plus minus 100, Plus enggak minus 150 ya? 100, bukan. Nah, jadi 3 tahun Iya. kurang lebih 100 juta. Iya. Oke. Padahal setahun, waktu umur setahun kan kamu sempat bilang tuh 35 lah kira-kira. Kan belum sekolah, belum les. Iya benar juga ya. Terus udah gitu outfitnya juga belum Outfitnya yang beda ya? bagaimana. Sekarang dia udah bisa mention, bisa minta. Mama, mama ini. Oh, merek dia udah kenal? Iya, udah kenal. Siapa yang kenalin? Aku. Cuplikan pernyataannya berikut ini. Iya. Baik ya, kita jadi pengen tahu ya kan nih kurang lebih kalau zaman sekarang nih pengeluarannya seperti apa sih ya untuk anak 3 tahun. Ada coba ya? Oh ada Oke. ya? Ih pinter banget loh Mbak Feni. Kita kasih tanya dulu. Oke, sekolah berapa sih? Kurang lebih ada beberapa sekolah yang dia jalani sekolah? kurang lebih 20. 20-an Iya, kurang lebih ya, kurang iya, 20-an. iya. Les-lesan itu? 4. Itu les apa aja? Ada sekarang aku kenalin ke musik. Oh, musik. Jadi oh, les musik. meskipun belum ada nada irama, jadi dia bisa Gini-gini udah ya. mencet Iya, iya, iya. pianonya, klep-klepnya Iya, iya, gitu. iya. Tempo dulu kan karena Iya, umur 3 iya. tahun. Itu satu les musiknya? Iya. Ada berapa les? Ada satu lagi ini bahasa Inggris buat anak-anak sejak Bahasa dini. Inggris. Jadi dia udah sekolah, terus masih. Yang tadi segitu itu uang sekolah atau uang masuknya? Uang sekolah. Sebulan? Iya. Iya, ada beberapa item. Oh, ada beberapa item. Nggak cuma di satu sekolahan. Oh, sekolahnya ada beberapa? Iya, iya ada toddler, ada gimnastik, ada sekolah berenang, ada Oh. sekolah Anak sport. 3 tahun itu sekolahnya Iya. beberapa? Karena kan nggak setiap hari masuknya ya? Iya, Oke, iya. Oh, itu maksudnya. Oke. Iya, Terus betul. ada asuransi, udah ada? Asuransi pendidikan buat nanti kalau dia udah kayak SMA atau kuliah ya. Oke. Itu kalau boleh tahu sekitar berapa? At kurang lebih? about 5 ya. Terus apa lagi sih pengeluarannya? Oh ini untuk suster-susternya? Iya, babysitter. susternya ada 2. Ada 2 ya? Satu suster kan 5. Oke. Iya, 5 juta jadi 2. Terus kalau makanan sehari-hari? Mamanya juga susah-susah gampang, apalagi kemarin kan habis beberapa kali opnam ya, jadi benar-benar dari dokter ahli gizinya. Oh jadi ada biaya dokter Iya, lagi? biar dokternya ahli gizinya, terus yang menu-menunya itu kan khusus juga. Oke. Mm-mm. Makanannya apa aja? Skincare-nya juga. Ada skincare. Iya, skincare-nya. Setelah yang berikut ini, skincare ibu sama skincare anak malan mana? Tetap di Rumpi Musik.